Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hari ini ke materi yang baru ya. Mata kuliah manajemen produk. Ya, sebelumnya tadi sudah presentasi Halisa tentang produk-produk yang berhasil dalam manajemen produk dan apa yang mereka lakukan agar bisa tetap relevan di market. Yaitu dengan terus melakukan inovasi eh, dan juga menyesuaikan dengan karakter karakter dari marketnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu pengembangan produk baru. Nah, pengembangan produk baru ini adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperluas pangsa pasar perusahaan. Jadi persis seperti contoh tadi ya dari Halisa. Halisa tadi memberikan contoh produk PT Indofood yaitu Indomie ya. Itu kan cara mereka agar tetap relevan produknya dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap eksis di market itu mereka terus melakukan menciptakan atau memodifikasi produk yang mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya tadi diberi contoh misalnya sesuai dengan lidah lokal ya dengan rasa-rasa tradisional Indonesia. Ya itu juga tujuannya untuk meningkatkan daya saing. Jadi juga agar lebih eh, bisa bersaing dengan kompetitor yang serupa dengan produk-produk yang serupa dan juga agar bisa lebih memperluas pangsa pasar dari produk itu sendiri. Ya, misalnya tadi kalau dari produk Indomie itu dia mengeluarkan varian misalnya apa tadi soto Lamongan misalnya atau soto Madura atau rasa rendang. Nah, itu semua adalah untuk eh, proses menciptakan atau memodifikasi produk-produk yang baru. Nah, dan mereka juga berinovasi ya menyesuaikan termasuk juga produk-produk mereka yang sudah ada di luar negeri seperti saya contohkan tadi di Afrika juga ada produk Indomie bahkan di Arab Saudi untuk jamaah umroh kalau lihat di supermarket ada juga di sana produk Indomie ya dengan tulisan bahasa Arab. Jadi kemasannya pun mereka menyesuaikan dengan budaya lokal. Nah, itulah strategi yang mereka lakukan untuk bisa membuat produknya tetap relevan di marketnya. Dan varian rasa tadi juga tujuannya adalah untuk memperluas pangsa pasar perusahaan. Jadi contohnya tadi misalnya kalau Indomie itu rasa bumbu yang ada di Sumatera dan di Jawa itu ada sedikit perbedaan ya. Misal kalau di Sumatera itu lebih ke pedas. Nah, kalau di Jawa itu lebih ke manis sedikit. Jadi bumbu yang saus sambal yang di dalamnya itu ada sedikit perbedaan. Nah, itulah mereka inovasi yang mereka lakukan agar produknya bisa eh, tetap memiliki umur panjang di pasaran. Nah, ada beberapa tahapan dalam pengembangan produk baru ini. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pasar. Jadi, kita melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan tren. Ya, kita lihat kebutuhan yang ada di market. Misalnya tadi contohnya ya. Begitu juga kayak Halisah juga yang jual es apa tadi yang lagi tren itu ya. Nah, itu juga kalau kita bisa melihat mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pasar, maka kita bisa memiliki ide ya untuk pengembangan produk-produk yang baru. Nah, selanjutnya generasi ide ini adalah dengan brainstorming ya, dengan brainstorming atau metode kreatif lainnya. Nah, selanjutnya dengan menyeleksi ide. Jadi kita evaluasi kelayakan teknis dan finansialnya. Bisa kita coba beberapa ide. Nah, itu bisa kita coba tes dulu ya, mana yang eh, bisa diserap oleh market. Nah, selanjutnya
Ada tahapan pengembangan produk baru. Ya, tahapan pengembangan produk baru. Pertama ada pengembangan konsep dan pengujian, yaitu dengan membuat prototipe dulu dan pengujian pasar ya. Makanya tadi ada contoh-contoh inovasi produk yang tidak semuanya laris di pasaran. Ada yang tetap bertahan dan ada juga yang eh, umurnya pendek. Nah, selanjutnya perancangan dan pengembangan produk. Nah, setelah tadi membuat prototipe, maka membuat desain produknya, kemudian uji coba pasar atau test market. Ya, dibuat peluncuran yang terbatas dulu dalam jumlah yang terbatas untuk melihat umpan balik dari pasar itu. Dan kalau misalnya respon pasarnya bagus, maka barulah kemudian dilakukan komersialisasi dan peluncuran produk. Ya, peluncuran penuh produk tersebut. Nah, misalnya tadi contohnya ada rasa soto Lamongan dari Indomie itu cuma ada di Jawa awalnya ya. Nah, setelah itu baru dipasarkan ke seluruh Indonesia. Jadi ada pengujian pasarnya. Nah, kita lihat contoh-contoh produk perusahaan Indonesia yang ada di pasaran. Di bidang fashion dan pakaian itu ada contohnya Eiger misalnya ya, merek Eiger. Nah, ini adalah brand lokal yang memproduksi peralatan dan pakaian petualangan. Nah, ada juga produk Erigo. Ini juga memiliki brand fashion yang sukses tidak cuma di pasar nasional tapi juga internasional. Selanjutnya di bidang teknologi kita lihat produk perusahaan Indonesia itu ada Gojek ya, aplikasi yang eh, menyediakan layanan transportasi, ada juga pembayaran digitalnya, ada GoPay, ada fintechnya, dan banyak juga ya inovasi produk-produk dari Gojek ini. Ada dulu juga kayak Go Massage ya yang tidak begitu sukses di pasaran, ada juga GoSend dan segala macamnya, ada GoFood. Itu adalah bentuk inovasi dari perusahaan tersebut untuk bisa terus eh, berinovasi ya. Nah, ada juga Tokopedia, yaitu platform e-commerce yang mendukung UMKM untuk menjual produk secara online. Nah, selanjutnya contoh di otomotif adalah Kijang Innova. Nah, produk mobil dari eh, tapi ini bukan perusahaan Indonesia ya. Kan tetapi produk ini market yang terbesarnya ada di Indonesia. Nah, ini kita lihat contoh inovasinya dimulai dari Kijang dulu tahun akhir 80-an dan yang memiliki brand sebagai mobil keluarga Indonesia terus berkembang sampai sekarang ya. Ada mulai dari Kijang Super dulu, ada eh, Kijang LGX, Avanza, ada Innova Zenix. Nah, terus contohnya selanjutnya Indomie ya yang dikenal luas di dalam dan luar negeri. Bahkan produk Indomie di Afrika itu dikira sebagai produk lokal sana ya. Karena hebatnya Indofood ini dalam menyesuaikan cita rasa lokal. Selanjutnya ada Silver Queen, ini produk coklat ya, menggunakan biji kakao berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya faktor keberhasilan dan kegagalan sebuah produk. Produk yang berhasil itu adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki strategi pemasaran yang efektif serta memiliki kualitas yang baik. Sedangkan produk yang gagal itu kebalikannya, yang tidak bisa memahami pasar, terus harga juga tidak sesuai dengan nilai produk, atau selanjutnya pemasarannya juga tidak efektif.
Nah, ini sudah di presentasi tadi ya. Contoh studi kasus. Ini di tugas berikutnya nanti presentasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah eh, strategi pengembangan produk baru ada yang baru itu adalah proses yang kompleks yang memerlukan yang pertama yaitu riset pasar. Ya, kita memahami market dan pasar kita. Selanjutnya inovasi yaitu pengembangan produk. Kalau ada sudah produk sudah berhasil itu bisa dilakukan variasi-variasi yang lain. Selanjutnya ada juga strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Ya, strategi pemasaran. Baik itu dengan kemasannya, baik itu dengan rasanya juga. Jadi semuanya itu harus terus melakukan inovasi ya. Karena kalau tidak, maka produk tersebut nanti akan cepat eh, menjadi redup ya, menjadi umurnya bisa tidak berumur panjang. Nah, itulah strategi-strategi dari pengembangan produk yang baru. Mungkin itu materi eh, hari ini. Ada pertanyaan mungkin dari saya dipahami ya. Mana nih kok belum join lagi nih yang lain? Ada pertanyaan dari Pak Weli mungkin? Jelas ya? Ya Pak Weli. Ini kok pada mental semua ini? Nggak tahu. Ya mungkin karena ada yang koneksi juga atau gimana. Ya, jadi itu ya. Jadi ini materi ini selaras juga sama ini presentasi tadi. Jelas ya Pak ya, Mas ini ya. Jelas Pak. Jadi pengembangan produk baru prosesnya itu yang penting adalah riset pasarnya, terus terus berinovasi dan juga strategi pemasarannya. Ini demikian ya materi kita hari ini. Nanti di pertemuan berikut juga eh, presentasi lagi. Yang berikut Pak Weli kan belum ya presentasi ya. Iya Pak, belum. Materi baru nanti di pertemuan berikut ada presentasi lagi. Oke, mungkin demikian dari materi pelajaran hari ini. Eh, Terima kasih. Thank you very much kepada joinnya lagi. Oke, demikian Pak Willy ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Hmm. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kena sinyalnya Pak, mati semua. Gangguan. Ya, kok tiba-tiba ini. Ya Pak, saya izin. Mungkin mental Ini terus tapi nggak masuk lagi gitu. Kan kayak nggak bisa cari. masuk. Ini teman-teman bilang nggak bisa masuk katanya. Oh itu ya. Bisa. Oke. Kayak saya tadi di Ya, awal kan juga koneksinya down wifi-nya. Terus out. Terus saya ada masuk lagi. Mungkin yang lain susah masuk sudah lagi mungkin. susah masuknya Pak. Oke, oke. Terima kasih. Ya Pak, Yalah. pamit. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.